tidak pernah berpikir bahwa pil permajaan akan menjadi milik Tama. Bukankah ini sama dengan memarahi Tama? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berlutut di tanah dan menampar dirinya sendiri sambil berkata kepada Tama. Tuan Renza, maafkan aku tidak tahu bahwa pil permajaan adalah milikmu. Jika aku tahu itu milikmu, aku akan membiarkan ayahku membayarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tama menatapnya dengan mata dingin. Jangan bicara, teruslah merokok. Darwin beraninya melanjutkan omong kosongnya hanya bisa terus menampar dirinya sendiri. Sisi Daron mencibir, diam-diam berpikir. Anak laki-laki yang tidak berbakti ini kali ini terlalu menyinggung Tama. Jadi sepertinya, keluarga Fei kembali ke tanganku. Pada saat ini, Darwin sudah menggembungkan pipinya, menghitam dan ungu. Tapi Tama masih tidak punya niat untuk membiarkannya berhenti, dia hanya bisa menatap Daron, memohon. Ayah, kamu memohon pada Tuan Renza, ayah. Daron melihat putranya dalam keadaan seperti itu, tidak hanya tidak memiliki setengah sakit hati. Tapi sebaliknya, kemarahan dan kebencian di hatinya melonjak hingga ekstrim. Dia menunjuk Darwin dan berkata dengan suara dingin. Kamu masih punya wajah untuk memanggilku ayah. Aku memberitahumu, Darwin. Setelah masalah ini, kamu dan aku tidak berhubungan lagi. Tama berkata dengan dingin saat ini, orang tua, jangan buru-buru mengucapkan kata-kata kasar dulu. Anak-anak dan cucu-cucu keluarga Fei Anda, satu persatu menjadi keji dan jahat. Kamu sebagai orang tua, juga memiliki dosa karena tidak mengajar. Daron terpana oleh nada suara Tama dan bertanya dengan hormat. Tuan Renza, saya tidak tahu di mana sialan keluarga saya ini telah menyinggung Anda. Tolong jelaskan. Saya pasti akan menghadapinya dengan tidak memihak dan tidak akan pernah memaafkannya. Sinta, yang belum berbicara, mendengar ini, jauh di lubuk hati tidak bisa tidak menghela nafas. Kakek kamu terlalu bersemangat untuk berperilaku. Tuan Renza belum memintamu untuk menjadi kepala keluarga Fei lagi. Kamu sekarang berada di depan Tuan Renza, memainkan permainan kata semacam ini. Itu pasti tidak akan memiliki efek positif. Seperti yang diharapkan oleh Sinta, Tama mendengar ini, mengerutkan kening, dan bertanya kembali pada Daron. Kamu menanganinya dengan tidak memihak? Apakah saya mengatakan untuk memberi Anda hak ini? Jangan lupa, kamu bukan lagi kepala keluarga Fei. Setelah mengatakan itu, Tama mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Darwin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu harus tahu bahwa kepala keluarga Fei saat ini adalah dia. Jantung Daron tergagap. Dia awalnya berpikir bahwa Tama pasti akan membantunya memulihkan kepemimpinan keluarga Fei untuknya hari ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja mengubah kebetulan menjadi kegagalan. Dan sebaliknya, dia telah mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Jadi, dia buru-buru berkata dengan rasa takut dan gentar. Tuan Renza, kamu benar, aku tiba-tiba. Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, Tuan Renza, jika putra atau cucu dari keluarga Fei telah melakukan kesalahan, atau telah menyinggungmu, kamu bisa menghukumnya. Jika anak saya melakukan kesalahan, saya sebagai ayah bersalah karena tidak mengajar. Jika cucu saya melakukan kesalahan, ayahnya dan saya sebagai kakek bersalah karena tidak mengajar. Seluruh keluarga Fei, siapapun yang melakukan kesalahan, saya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Aku bersedia menerima semua hukumanmu. Mendengar ini, Tama mengangguk puas dan berbicara. Bagus. Karena kamu bilang begitu, maka aku akan menunjukkan sesuatu padamu, dan setelah kamu selesai membacanya, saya ingin mendengar saran Anda dan melihat bagaimana Anda berencana untuk menanganinya. Pada saat ini, Daron buru-buru membungkuk dengan kedua tangan tertutup dan berkata, Tuan Renza mendapat perintah, aku tidak berani melanggar. Tama mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar, dan membuka salah satu album video. Yang mana semua video yang berhubungan dengan saya cari dan diunduh terlebih dahulu. Kemudian, dia melemparkan telepon ke Daron dan berkata dengan suara dingin.
Anda dapat mengkliknya dan melihatnya sendiri. Setelah itu, dia menunjuk anak-anak dan cucu-cucu keluarga Fei di belakangnya dan berkata dengan suara dingin. Semua yang berusia di atas 18 tahun, maju dan menonton bersama. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun, segera menghindar. Daron setuju, dan sebagian besar anak dan cucu dari keluarga Fei juga buru-buru berkumpul. Mereka sekarang juga ingin tahu apa yang menyebabkan pria ini, Tama, menyerang keluarga Fei. Meskipun mereka yang berusia di bawah 18 tahun juga ingin mencari tahu. Tapi saat ini tidak berani maju, hanya bisa jujur mundur ke ujung aula. Di telepon, setiap video hanyalah thumbnail seukuran kuku. Ditambah ada tombol putar di tengah, jadi mereka tidak bisa melihat apa isi video ini. Daron kemudian tidak terlalu memikirkannya, langsung mengklik video pertama. Saat video muncul, segera dari telepon terdengar seorang gadis berteriak seperti kesakitan gila. Selain suara tawa mesum Zachary, keluarga Fei melihat video di telepon, satu persatu, wajah kaget menjadi pucat. Beberapa anak muda bahkan tidak bisa mengendalikan muntah sampai kering. Daron juga takut kehilangan akal saat ini, telepon, yang hampir gagal dia pegang. Sinta segera memalingkan wajahnya, matanya juga langsung menjadi merah. Darwin, Adam, serta sekelompok setengah baya dan anggota tua dari keluarga Fei, masing-masing dari mereka ketakutan. Istri Darwin, juga nenek Zachary, hanya mencari beberapa detik. Segera jatuh dengan kaki lemah, terima kasih kepada putri yang memberi bantuan. Kalau tidak, dia bisa jatuh kembali, kepalanya membentur tanah. Istri Adam, yaitu Ibu Zachary, hanya melihat sebentar untuk menutupi matanya dan menangis. Ini tidak benar. Orang itu bukan Zachary. Zachary tidak mungkin melakukan hal jahat seperti itu. Adam juga menangis, dan sambil meneteskan air mata, dia bergumam. Kenapa? Inilah sebabnya. Mengapa anak bajingan ini melakukan hal yang begitu tragis dan tidak manusiawi? Tekanan darah Darwin melonjak dengan liar dan dia bergumam, sialan. Benar-benar binatang. Setelah mengatakan itu, tidak lagi berani untuk terus menonton, hanya bisa memalingkan wajahnya ke samping. Video diputar di layar selama kurang dari 30 detik. Orang-orang parubaya ini juga memalingkan wajah mereka dari menonton. Daron telah menatap layar ponsel. Hanya untuk merasakan detak jantung yang semakin cepat, mengejutkan seluruh rongga dada diikuti dengan rasa sakit. Kurang dari 1 menit, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Hanya bisa mengunci layar ponsel, tersedak. Tuan Renza, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tama berkata dengan suara dingin, ada banyak lagi video seperti ini. Paling tidak ada lusinan, masing-masing dengan gadis yang berbeda sebagai korban. Daron bergumam pelan, kemalangan keluarga. Kemalangan keluarga. Tuan Renza, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang jahat seperti itu akan keluar dari keluarga Feiku. Sungguh keterlaluan bagi para dewa dan orang-orang. Tama menatapnya dan tertawa dingin, lalu menoleh ke Darwin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ayo, kepala keluarga Fei saat ini, katakan padaku, sebagai kepala keluarga, bagaimana kamu berencana untuk menangani masalah ini? Darwin agak ragu-ragu tiba-tiba. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia pergi dengan berat, bahwa permen karet ini harus dipecah menjadi beberapa bagian. Bagaimanapun, itu adalah cucunya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tetapi jika dia menjadi ringan, dan tindakan binatang ini tidak cocok, lalu Tama pasti akan menyalahkan mereka lagi. Dan dia tidak berani mengatakan bahwa semua ini untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Pengadilan yang adil meskipun tentu saja untuk melindungi kehidupan anjing Zachary. Namun seiring dengan itu, pasti semua perbuatannya benar-benar terungkap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.